Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Waalaikumsalam. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo Sainers BEM Visip Unmul. Selamat datang di episode terbaru kita di mana kita akan ngobrol-ngobrol santai tapi penuh makna. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, sosok yang selalu ada di balik layar dalam memajukan fakultas kita. Beliau adalah Wakil Dekan 3 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mula Warman, Bapak Daryono SSOS MSI PhD. Halo Bapak, sebelumnya perkenalkan saya adalah Ubaidillah Yasin dari staf Adkesma. Selamat datang di podcast BEM Visit Unmul, podcast Out Loud. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat dan baik. Gimana Alhamdulillah. semuanya, adik-adik BEM sehat? Alhamdulillah sehat semua Pak. Ya, ya. Nah, tema kita hari ini tuh cukup penting dan dekat dengan kehidupan kita di fakultas sehari-hari ya Pak ya. Iya. Ini tuh tentang peningkatan kualitas fakultas serta pengelolaan dan pengoptimalan dana mahasiswa berprestasi nih Pak. Pertanyaan pertama nih Pak, Mm-mm. bagaimana sih kondisi fasilitas kampus kita saat ini menurut pandangan fakultas atau pandangan Bapak sendiri sebagai Wakil Dekan 3 Visip Unmul Pak? Baik, terima kasih adik-adik dari BEM ya yang sudah mengundang Bapak di acara sore hari ini. Iya Pak. Pertama, kalau kita melihatnya pertama adalah dari sisi volume, Volume. kuantiti, sapras divisit di dalam mengakomodasi atau memberikan fasilitas kepada mahasiswa atau kita semua di dalam berkegiatan, baik misalnya perkuliahan ataupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah pengembangan kegiatan kemahasiswaan. Karena memang FISIP ini memiliki ya kalau boleh Bapak bilang pertama memiliki potensi banyak ya, terutama dari sisi bidang kita, bidang kemahasiswaan, bahwa FISIP memiliki banyak prestasi. Namun di balik itu semua kan kita juga memiliki limitasi atau keterbatasan. Misalnya keterbatasan ruang kuliah, Iya. ya kan? Kemudian keterbatasan lain yang memang harus kita support. Contoh misalnya kan kita ini membawahi 16 lembaga mahasiswa. Ada BEM, DPM, HIMA, dan UKM. Iya. Contoh kita ambil satu misalnya UKM olahraga ya. Iya. Kita sebenarnya memiliki yang di ruang halaman D9 itu kan ada lapangan parkir ya. Iya. Yang harapannya nanti ke depan kita bisa desain menjadi misalnya lapangan basket atau futsal yang bisa kita gunakan untuk olahraga bersama. Terutama tadi Bapak contohkan misalnya lapangan basket sana itu bisa nanti kita berdayakan. Kita juga misalnya punya lapangan tenis meja yang bisa dipakai oleh mahasiswa olahraga sore-sore begitu dan seterusnya. Iya. Kira-kira begitu. Sapras kita ya memang ada keterbatasan, tapi kan fakultas akan terus berupaya meningkatkan sapras itu. Oh, oke. Jadi fakultas berupaya untuk meningkatkan sarkas yang tadi itu Pak ya? Ya. Oke. Selanjutnya, dalam setiap proses pasti ada tantangan ya Pak ya? Ya. Nah, tantangan apa sih yang dihadapi fakultas? Tantangan utamanya Pak? Dan apakah pihak fakultas ini ada susunan rencana jangka panjang atau skala prioritas mana dulu nih yang mau ditingkatkan dalam fakultas? Ya, baik. Jadi memang kalau kita mengacu kepada prioritas tentu adalah sapras yang dapat mendukung kualitas pembelajaran. Misalnya kita sedang berupaya menyiapkan laboratorium. Nah, nanti akan disiapkan ruangan dan sarananya karena memang saat ini kita sedang menyiapkan hal itu. Kalau tidak salah kita sedang menyiapkan sekitar 7 atau 11 laboratorium yang nanti menjadi tempat kita mengembangkan keilmuan ya. Atau minimal misalnya laboratorium itu disesuaikan dengan kajian kita. Contoh misalnya kita memiliki kajian kepemiluan misalnya, atau kajian tentang kebijakan publik misalnya, atau tentang psikologi misalnya. Banyak hal bisa dilakukan yang memang menjadi salah satu prioritas dari fakultas kita.
Dan juga kita juga sebenarnya mencoba untuk mendesain kampus kita ini menjadi suasana internasional begitu ya. Jadi contoh misalnya sekarang sedang berjuang bagaimana FISIP ini memiliki gedung-gedung baru. Kita lihat kan di Unmul kan ada 14 fakultas. Iya. Nah, kita barangkali sedikit ketinggalan. Misalnya kita bicara gedung katakanlah ruang pertemuan yang berskala atau bernuansa internasional. Tetapi sedang kita upayakan mudahan tahun depan kita punya itu. Amin. Ya. Oke. Semoga upaya nanti benar-benar tercapai ya Pak ya. Ya, ya, ya. Nah, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan ketiga nih Pak. Mm-mm. Kadang kami sebagai mahasiswa punya keresahan Pak ya. Nah, tapi beberapa teman-teman mungkin nggak tahu bagaimana cara mengupayakan menyuarakan pendapatnya nih Pak. Nah, menurut Bapak bagaimana seharusnya peran kami sebagai mahasiswa dalam mendorong upaya peningkatan fasilitas kampus ini Pak? Ya, kita ada 3 wakil dekan, gitu Iya, ya. iya tiga wakil dekan. Wakil dekan 1 itu bicara tentang akademik. Wakil dekan 2 itu bicara tentang keuangan dan SDM. Sedangkan Bapak bicara tentang kemahasiswaan, alumni dan kerjasama, kan begitu ya. Iya, Kemudian kita punya lembaga mahasiswa, gitu ya. iya lembaga mahasiswa. Kita memiliki 16, ada BEM, ada DPM, ada yang lain gitu kan. Dan semuanya memiliki fungsi masing-masing. Kalau DPM itu sebenarnya kan dia mewakili sebagai menambah aspirasi dari mahasiswa untuk disampaikan kepada pihak fakultas. Fakultas juga punya senat fakultas yang bisa dijadikan sebagai adik-adik untuk menyampaikan aspirasi ya. Jadi kita di FISIP sekarang memiliki 9 anggota senat fakultas yang diketuai oleh Prof Bambang dan juga ada anggotanya yang lain di dalamnya. Jadi kalau kita bicara aspirasi sebenarnya pintunya banyak. Contoh misalnya Bapak selalu membuka ruang. Iya. Membuka ruang untuk berinteraksi, berkomunikasi dengan siapapun, ya, dengan mahasiswa, dengan dosen, dengan tenaga atau tendik yang memang hari-hari kita berinteraksi. Contoh saja misalnya misal bicara tentang beberapa dulu pernah muncul kasus misalnya kekerasan seksual ya. Iya, Itu dari BEM langsung bertemu Bapak menyampaikan masalahnya apa, kemudian historisnya bagaimana, kemudian kita berinteraksi, solusinya seperti apa, kan begitu. Artinya kalau kita bicara tentang aspirasi, tentu Bapak sebagai wakil dekan kemahasiswaan membuka ruang seluas-luasnya untuk bisa interaksi. Jadi bisa di telepon, bisa di WA, ya, bisa di SMS, insya Allah akan kita respon dengan cepat. Dan juga kami di bidang kemahasiswaan itu berupaya untuk memberikan layanan yang maksimal kepada siapapun, terutama kepada mahasiswa. Layanan apa? Yaitu layanan misalnya administrasi. Jadi kami membuka atau punya tugas misalnya menerbitkan surat-surat katakanlah pengurusan beasiswa atau terkait dengan misalnya izin magang dan sebagainya gitu. Iya. Kita mencoba untuk quick response ya, sehingga nanti mahasiswa itu terlayani dengan baik. Dan juga Bapak juga selalu membuka ruang, artinya kalau misalnya ada permasalahan di lembaga mahasiswa, Bapak membuka ruang untuk diskusi dan sebagainya. Atau misalnya mahasiswa punya masalah personal, masalah kuliahnya bermasalah, atau punya masalah yang mengganggu perjalanan kegiatan di kampus, boleh silakan datang ke ruang kami, ke tempat kami, insya Allah akan dilayani dengan maksimal. Kami juga membuka ruang untuk dikoreksi. Jadi Bapak senang sekali kalau misalnya ada mahasiswa memberikan evaluasi kepada Bapak, memberikan masukan. Misalnya contoh ada adik mengalami kesulitan di dalam mendapatkan layanan tanda tangan misalnya, bisa disampaikan silakan. Jadi kalau sekarang sudah zaman digital, layanan kita bisa lakukan dengan di mana saja, kan begitu ya. Iya. Ya. Oh berarti sebenarnya mahasiswa ini tuh ada banyak caranya untuk menghubungi wakil dekan dan para senator untuk mendiskusikan masalahnya nih apa ya? Tentu, jadi sangat terbuka. Ya, artinya silakan adik-adik kalau misalnya punya masalah silakan sampaikan. Atau punya ide pengembangan kampus silakan disampaikan. Atau mau katakanlah konfirmasi kebijakan fakultas yang katakanlah kurang tepat silakan disampaikan. Jadi kita sangat terbuka. Kami terutama Bapak di Mas itu sangat senang kalau misalnya
diajak diskusi, kemudian diajak sama-sama membahas masalah kampus apa, silakan. Insya Allah kami sangat terbuka. Baik, Pak. Selanjutnya ke pertanyaan keempat nih ya, Pak ya. Ya, Kita geser sedikit ke topik dana mahasiswa berprestasi nih, Pak. baik. Nah, banyak teman-teman termasuk saya sendiri yang masih belum terlalu paham soal dana Mapres ini, Pak. Baik, ya. Boleh dijelaskan nggak, Pak? Dana Mapres ini sebenarnya diperuntukkan untuk kegiatan akademik aja atau boleh non-akademik, Pak? Ya, berarti kita bicara prestasi mahasiswa. Iya. Kira-kira begitu ya. Iya. Kalau kita bicara prestasi ada dua. Satu, prestasi bidang akademik. Dua, non-akademik. Kalau non-akademik berarti bicara misalnya minat, bakat, dan apa istilahnya itu mau aktif di bidang apa misalnya. Contoh di bidang olahraga. Iya. Ada kompetisi basket misalnya, kompetisi bulu tangkis misalnya, atau apapun di bidang olahraga, atau pencak silat misalnya, bela diri dan seterusnya ya. Iya. Atau di bidang misalnya keagamaan. Jadi dulu ada namanya itu minat penalaran informasi mahasiswa ini itu menangani bakat-bakat mahasiswa yang memang mereka memiliki ketertarikan di bidang kegiatan non akademik. Itu kita support. Atau juga di bidang akademik, misalnya kompetisi debat atau NUDC misalnya, atau yang lain, atau misalnya ada kompetisi yang memang dia mengacu kepada katakanlah lomba karya tulis ya dan seterusnya ya. Iya. Misalnya PKM, itu kan ada dua. Artinya kami dari Kemahasiswaan FISIP itu concern ke situ. Nah, kalau tadi ditanyakan misalnya tentang support dan ini seperti apa? Iya. Bapak mencoba kilas balik tahun lalu. Tahun lalu dengan dinamika proses yang agak melelahkan, itu kita berhasil atau bisa men-switch atau mengalokasikan Iya. anggaran untuk prestasi mahasiswa itu di atas 100 juta. Yang tadinya tidak ada, kemarin kita adakan. Artinya Bapak mencoba mendorong atau memberikan prioritas kepada mahasiswa yang memiliki fokus ketertarikan untuk ikut lomba-lomba bersifat penalaran. Itu kita support. Bahkan tahun lalu kita memberangkatkan banyak sekali mahasiswa ikut kegiatan konferensi internasional. Kita kirim ke Thailand, kita kirim ke Malaysia, ke Singapura, ada juga yang ke Australia tahun lalu. Ada juga yang kegiatannya di dalam negeri juga banyak. Nah, itu kira-kira yang menjadi komitmen kita bersama. Makanya kalau kita berkaca tahun lalu kita kalau nggak salah hampir sekitar 140 juta yang kita gunakan untuk kegiatan itu. Memang tahun lalu kita sedang mencari pola bagaimana cara yang misalnya itu adil misalnya, transparan misalnya, dan mudah dijangkau oleh semua mahasiswa, baik dari lembaga maupun non lembaga, itu memiliki hak yang sama di dalam katakanlah memanfaatkan dana-dana untuk kegiatan prestasi mahasiswa. Nah, alur pengajuannya ini tuh seperti apa, Pak? Baik, jadi kalau kita bicara alur berarti bicara administrasi tentang surat menyurat ya. Iya. Surat itu tentu diajukan ke dekan semuanya. Diajukan ke dekan. Nanti masukkan di TU. Nah, karena kita sudah memiliki sistem yang baik, sehingga semua surat yang masuk di TU akan berjalan dengan sendirinya. Nanti akan ke dekan, kemudian dekan akan melihat ini surat tentang apa gitu ya. Nanti kalau misal terkait dengan kegiatan kemahasiswaan akan langsung distribusi ke Bapak nanti. Nanti Bapak yang akan membijaksanai. Kira-kira dibantu berapa dan seperti apa nanti pencariannya seperti itu. Artinya kalau kita bicara pengajuan ya umum, ketika nanti dekan akan mendisposisi ke WD sesuai dengan bidang yang mesti ditangani oleh masing-masing wakil dekan. Kemudian apa ya, kalau kita bicara sebenarnya tantangan dan sebagainya, memang di FISIP ini saat ini kalau Bapak melihat
Iya. itu lebih atau masih kuat di bidang yang non akademiknya, olahraga, keagamaan itu kita kuat sekali. Nah, bidang penalaran kita masih sedikit agak perlu didorong ya, sehingga Iya. nanti kegiatan-kegiatan yang bersifat penalaran itu lebih banyak lagi begitu kira-kira ya. Ya. Baik Pak, berarti ini tuh dari TU dulu, baru nanti diproses sama dekan dan dibagi sama dekan-dekan apa aja nanti yang mengurusnya Pak ya. Betul. Artinya nanti tetap semua dokumen masuk ke TU. Nanti TU akan mengirim ke dekan, dekan ada disposisi sesuai dengan keperuntukannya. Artinya kalau nanti bicara tentang kemahasiswaan langsung disposisi ke wakil dekan bidang kemahasiswaan. Oh baik Ya. Pak. Pertanyaan terakhir nih Pak dari Ya. BEM kami. Kita tahu transparansi itu penting agar semua mahasiswa tuh adil dan merasa nggak berat sebelah nih Pak. Mm-mm. Bagaimana pihak fakultas memastikan agar sistemnya tuh transparan dan tidak berat sebelah? Eh, ini tahun kedua Bapak membersamai lembaga mahasiswa. Yang kita lakukan adalah selalu bicara di awal tahun. Iya. Bahkan kemarin ketika bulan Januari, Bapak mengundang semua lembaga mahasiswa untuk duduk bareng membahas dana kemahasiswaan. Jadi di dalam rapat itu atau kita sering bilang lokakarya itu kita bicara sangat detail sekali. Misalnya contoh ya, berapa sih dana yang kita miliki kan begitu ya? Iya. Kalau kita melihat alokasi dana sebelum ada efisiensi kemarin, Iya. kan kita punya dana 420 juta, gitu ya. Iya. 420 juta itu kita buka di forum. Kemudian dari situ disepakati antara yang hadir semuanya waktu itu 320 untuk kegiatan dari adik-adik lembaga mahasiswa yang terbagi di dalam 16 lembaga. Sudah terbagi dengan rinci BEM berapa gitu kan, DPM berapa, HIMA berapa, UKM berapa sudah terbagi. Itu kita buka dalam rapat terbuka. Kalau tentang dana prestasi yang waktu itu disepakati dengan nominal 100 juta sebelum ada acara efisiensi dari pemerintah. Iya. Langkah kita adalah akan diadakan semacam evaluasi per 4 bulan sekali untuk melihat daya serap. Jadi Bapak membuka kesempatan kepada siapapun, baik yang melalui lembaga mahasiswa maupun personal untuk bisa mengajukan dana terkait dengan kegiatan-kegiatan yang arahnya kepada prestasi mahasiswa. Nah, sebagai barangkali pertimbangan kita atau yang perlu juga kita banggakan, tahun lalu itu dengan dana sekitar 140-an ya. Iya. Itu FISIP itu menempati posisi kedua tingkat universitas di dalam berkegiatan. Artinya kita bisa mendorong lebih dari 200 kegiatan yang bersifat penalaran itu tahun lalu. Nah, kalau ditanya transparansi, kita sangat senang, sangat komit terhadap transparansi dana. Bapak bisa sampaikan nanti dana itu dipakai oleh siapa, kemana, dan berapa nominalnya bisa kita lihat sama-sama. Makanya setiap 4 bulan sekali nanti kita tampilkan lewat rapat bersama, lewat layar, nanti dilihat. Oh ternyata misalnya contoh ya, Iya. misalnya kita tetap mendapatkan alokasi dana itu, kita bisa lihat nanti 100 juta itu dipakai sudah berapa persen. Oleh siapa, kemana, dan apa prestasinya. Kira-kira begitu. Kita siap untuk bersama-sama melihat keuangan kita. Dan begini, salah satu prestasi keuangan adalah tentang daya serapnya. Oleh karena itu, Bapak menyarankan kepada semua yang ada di kita ini agar berkegiatan itu stabil. Jangan sampai nanti kegiatan itu numpuk di akhir tahun, itu kurang bagus. Oleh karenanya ya artinya misalnya BEM katakanlah ada dana misalnya 24 juta misalnya. Itu ya harus terbagi kegiatannya itu rata setiap bulan. Katakanlah 3 bulan pertama sudah menyerap dana sekian persen, harus rata. Sehingga nanti pas di akhir tahun bulan November itu dana terserap dengan baik. Oh, baik Ya. Pak. Berarti sistem Fakultas FISIP ini sangat transparan gitu Pak ya? Insya Allah kita sangat transparan dan siap untuk selalu diajak diskusi dengan adik-adik mahasiswa. Oh, baik Pak. Terima Ya. kasih Pak. Nah, itulah pertanyaan yang ingin ditanyakan ini Pak. Dan sebagai penutup,
Terima kasih atas waktunya. Semoga mahasiswa yang ada di FISIP dapat lebih aktif menyuarakan kebutuhan kampus, mampu memaksimalkan peluang dari dana prestasi seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak. Padahal FISIP ini sudah sangat transparan banget ya Pak ya. Nah, dan untuk teman-teman pendengar, tetap berkarya dan jangan lupa aspirasimu dengan cara yang konstruktif. Sampai ketemu di episode berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.